Setelah ditangkap dengan dugaan penyalahgunaan narkoba, artis Fachri Albar menjalani tes kesehatan di Polres Metro Jakarta Barat. Hasil tes kesehatan menunjukkan Fachri Albar positif mengkonsumsi beberapa jenis narkotika. Aktor Fachri Albar ditangkap di rumahnya di kawasan Cirende, Tangerang Selatan dalam kondisi sadar tanpa perlawanan. Polres Metro Jakarta Barat telah melakukan tes urin terhadap Fachri Albar untuk mengetahui kondisinya. Hasilnya, Fachri positif mengonsumsi lebih dari 1 jenis narkotika. Kemarin kita sudah konfirmasi mengamankan saudara FA. Kemudian hari ini tadi kita sudah melaksanakan tes kesehatan, memastikan bahwa kondisinya dalam keadaan sehat dan baik. Setelah itu kita masih melaksanakan pendalaman, baik itu terkait peran maupun jenis dan jumlah barang bukti masih dalam pemeriksaan kita. Untuk hasil tes urinnya gimana Pak Kasih? Gimana? Hasil tes urinnya gimana? Untuk tes urin dinyatakan positif konsumsi beberapa jenis narkotika. Satunya Nanti jenis narkotika pada saat itu bukan. jenis dan jumlah barang bukti akan kita sampaikan nanti lengkapnya besok pagi saat konferensi pers. Saat ditangkap dia sama siapa? Mungkin ada. Kemarin sudah disampaikan nih sama Kasat untuk diamankan sendiri di kediaman. Sebelumnya, Fachri Albar diamankan di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan pada hari Minggu kemarin. Saat diamankan, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga mengandung narkotika. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Iriansyah, dan Di Bernadi, Ayus melaporkan. Saat menangkap selebritas Fachri Albar pada Minggu malam, polisi juga menggeledah kamar Fachri. Hasilnya, polisi menemukan narkoba yang disembunyikan di bawah kasur Fachri. Pemirsa, inilah detik-detik penggeledahan yang dilakukan polisi di rumah Fachri Albar di kawasan Cirende, Jakarta Selatan. Petugas menggeledah kamar ini disaksikan langsung oleh Fachri Albar. Fachri menunjukkan tempat penyimpanan sejumlah narkoba di bawah kasur. Petugas berhasil menemukan sejumlah barang bukti narkoba dan langsung diamankan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Komisi 13 DPR RI mendesak Bareskrim Polri membuka kembali kasus kekerasan dan eksploitasi mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia. Desakan tersebut karena menilai terdapat pelanggaran HAM berat pada kasus tersebut. Komisi 13 DPR RI menggelar audiensi dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan membahas kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia atau OCI. Pada audiensi yang dihadiri mantan pemain OCI ini, Komisi 13 menilai terdapat beberapa pelanggaran HAM berat yang dilakukan manajemen OCI berupa penyiksaan fisik hingga perdagangan manusia. Untuk itu, Komisi mendesak Bareskrim Polri untuk membuka kembali kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi tersebut. Nah, kita Komisi 13 ingin mengawal kasus ini terkait dengan tindak kejahatannya, bahwa Mabes Polri membuka kembali kasus ini dan katakanlah menghukum pelaku kejahatan ini kalau masih ada ya. Saya tadi belum melihat fakta seperti itu. Yang kedua, kehadiran negara dalam proses pemulihan, bahwa mereka adalah rakyat Indonesia, mereka selama ini sejak dari umur bayi sudah ditelantarkan dan dieksploitasi oleh oknum-oknum OCI. Saya pikir harus ada kehadiran negara untuk proses pemulihannya. Saya pikir itu. Sebelumnya diketahui bahwa proses hukum atas kasus ini terhenti pada tahun 1999 karena kurangnya bukti. Kasus ini bisa dibuka kembali dengan menggunakan pasal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, mengingat sebagian besar mantan pemain OCI diduga diperjualbelikan sejak masih usia dini. Dari Jakarta, tim liputan Ayus melaporkan. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal meluruskan informasi soal temuan 9 produk makanan olahan mengandung babi. BPJPH menyebut beberapa tahun belakangan produsen mengubah komposisi bahan produk yang sebelumnya dinyatakan lolos sertifikasi halal.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM merilis daftar produk makanan olahan yang berlabel halal namun mengandung unsur babi atau porsin. Namun informasi ini belakangan diluruskan pihak BPJPH yang menyebut bahwa produk-produk tersebut sebelumnya halal, kemudian setelah dilakukan pengecekan ulang terbukti mengandung babi. Jadi saya luruskan, ya, bukan produk berlabel halal mengandung babi, tidak demikian. Tetapi yang terjadi adalah bahwa kami senantiasa bersama BPOM melakukan cek, melakukan and recheck, melakukan inspeksi. Nah, di antara yang kami lakukan inspeksi itu juga random. Jadi produk yang berlabel halal pun kita ulangi lagi. Dan ternyata hasil dari pengecekan kembali ada produk yang semula diidentifikasi oleh lembaga pemeriksa halal tidak mengandung babi, berjalan 4 tahun kemudian, ya, kami lakukan pengecekan ulang, ternyata mengandung porsin, yaitu mengandung babi. Produk-produk yang mengandung unsur babi atau porsin rata-rata aneka cemilan yang kerap ditemui di pasaran. Cemilan ini banyak diminati masyarakat, terutama anak-anak karena rasanya yang kenyal dan manis. 7 dari 9 produk pangan ini diketahui telah mengantongi sertifikat halal, sementara 2 produk lainnya tidak mengantongi sertifikat halal. Sementara terhadap temuan ini, produsen diberi sanksi berupa penarikan semua produk dari pasaran dalam waktu 60 hari sejak diumumkan pihak BPJPH dan BPOM. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jakarta akan menerapkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB di wilayah Jakarta. Dalam kebijakan tersebut, tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi 5%, sedangkan untuk kendaraan umum 2%. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB di wilayah Jakarta secara resmi segera diterapkan. Dalam keterangannya, Pramono menjelaskan bahwa tarif PBBKB yang semula 10% dipangkas menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan 2% untuk kendaraan umum. Kebijakan itu akan dituangkan dalam peraturan gubernur dan akan disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian, kemarin saya sudah memutuskan untuk Jakarta kami akan memberikan relaksasi ataupun kemudahan ataupun diskon yang dulu dipungut 10% menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan menjadi 2,5% atau 2% nanti di lapangan diputuskan untuk kendaraan umum. Sebelumnya penetapan tarif pajak BBM diatur langsung oleh Pertamina dan berlaku selama lebih dari 1 dekade. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, gubernur memiliki diskresi untuk menentukan tarif PBBKB di daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.